Malam pertama pesantren itu berdiri, tanahnya masih bau darah lama. Orang-orang pasar dulu menyebut tempat itu wilayah terkutuk, bekas arena pemalakan, bacokan, dan mayat yang kerap hilang sebelum subuh. Tak ada musala, tak ada doa. Yang ada hanya teriakan mabuk dan suara besi beradu dengan tulang. Pendiri pesantren datang bukan sebagai orang kuat, tapi sebagai orang yang sudah habis takut. Ia mantan buruh angkut pasar, punggungnya penuh bekas pukulan, matanya terlalu sering melihat ketidakadilan. Saat orang lain memilih pindah, ia memilih menancapkan niat di tanah yang ditinggalkan preman lama. Pondok pertama hanya gubuk bambu, beratap terpal bocor. Setiap malam ada bayangan mondar-mandir di luar pagar. Batu dilempar, ayam disembelih lalu digantung di depan pintu sebagai ancaman. Tapi azan subuh tetap dikumandangkan, meski suaranya sering gemetar. Orang-orang menyebut pendiri pondok itu gila. Membangun pesantren di sarang preman sama saja menantang kematian. Tapi justru dari kegilaan itulah pondok bertahan. Setiap kali teror datang, jawabannya bukan laporan atau senjata, melainkan santri baru yang terus berdatangan. Tahun demi tahun berlalu, preman lama mati, masuk penjara, atau pindah wilayah. Tapi jalanan tak pernah benar-benar jinak. Kekuasaan hanya berpindah tangan. Pasar, terminal, perempatan, semua tetap dikuasai orang-orang yang hidup dari rasa takut orang lain. Pesantren tumbuh di tengah itu semua seperti duri di tenggorokan jalanan. Santri turun ke kota menggalang sumbangan, bukan karena miskin semata, tapi karena pesantren tak mau berutang pada kekuasaan siapapun. Jalanan adalah ujian, bukan ladang aman. Bagi para preman, santri hanyalah sasaran empuk. Baju sopan, bicara halus, jarang melawan. Uang amal dianggap upeti sukarela. Dan setiap upeti adalah pengingat bahwa tak ada yang boleh berdiri bersih di wilayah mereka. Di pondok, sejarah itu diajarkan tanpa kitab tebal. Santri tahu, mereka bukan hidup di negeri dongeng. Mereka hidup berdampingan dengan kekerasan yang hanya tidur, tidak mati. Dan suatu hari, kekerasan itu akan bangun lagi. Fajar datang sebagai santri biasa. Pendiam, tak menonjol. Ia hanya mendengar kisah-kisah lama itu sambil membersihkan halaman, tanpa tahu bahwa jalanan yang sama sedang mengamatinya dari jauh. Dan seperti sejarah yang berulang tanpa izin, jalanan mulai mengingat kembali pesantren itu, bukan sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tantangan. Pagi di pesantren selalu dimulai dengan sunyi yang teratur. Setelah subuh, para santri menyapu halaman, merapikan sandal, dan menyiapkan diri untuk aktivitas harian. Di antara rutinitas itu, ada satu tugas yang tak pernah dianggap ringan, turun ke jalan menggalang sumbangan. Tradisi itu sudah ada sejak pesantren berdiri. Bukan sekadar mencari uang, tapi melatih mental. Santri diajari menghadapi penolakan, hinaan, dan godaan. Jalanan dianggap ruang ujian, siapa yang goyah, akan terlihat di sana. Fajar mendapat giliran pagi itu. Ia mengenakan baju koko putih yang sudah agak kusam, sarung yang dilipat rapi, dan peci hitam peninggalan ayahnya. Tak ada yang istimewa dari penampilannya, dan justru itu yang membuatnya tak diperhitungkan. Bersama dua santri lain, Fajar berjalan menyusuri perempatan menuju pasar. Suara klakson, teriakan pedagang, dan aroma aspal panas menyambut mereka. Di sudut-sudut tertentu, mata-mata jalanan mulai memperhatikan. Di terminal kecil dekat pasar, mereka melihat sosok-sosok yang tak pernah berubah. Lelaki bertato, kaos tanpa lengan, rokok menggantung di bibir. Mereka tidak menghalangi, hanya mengamati, seperti pemburu yang menilai mangsa. Santri lain mencoba menghindari tatapan itu, menunduk, mempercepat langkah. Fajar justru berjalan stabil. Ia ingat pesan Kiai, jangan mencari masalah, tapi jangan juga menundukkan. Harga diri. Beberapa warga memberi uang dengan senyum, sebagian dengan ragu. Ada juga yang menolak dingin. Semua diterima dengan doa singkat. Fajar mencatat dalam hati, jalanan memang tak pernah ramah, tapi masih ada kebaikan kecil. Di salah satu perempatan, seorang preman muda berdiri terlalu dekat. Ia tak meminta uang, hanya tersenyum miring. Senyumnya bukan ramah, melainkan tanda penguasaan wilayah. Fajar merasakan udara berubah. Bukan ancaman terbuka, tapi tekanan yang jelas. Ini bukan kebetulan. Mereka sedang diperiksa, ditimbang, dinilai layak atau tidak untuk diambil. Dan tanpa mereka sadari, langkah kaki santri itu sudah masuk lebih dalam ke wilayah yang tak mengenal kata amal, hanya hak milik jalanan.
Mereka belum sempat meninggalkan perempatan ketika sebuah motor berhenti melintang di depan. Suaranya sengaja digebar, memekakkan telinga. Dua motor lain menyusul dari belakang, menutup jalan. Lingkaran terbentuk cepat, rapi, seperti sudah dilatih. Preman yang tersenyum tadi kini berdiri paling depan. Namanya Jaka, dikenal di sekitar pasar sebagai tangan kanan penguasa wilayah. Tatapannya datar, bukan emosi, jenis tatapan orang yang terbiasa menyakiti tanpa merasa bersalah. "Ngapain pagi-pagi bawa kotak begini?" tanyanya, padahal jawabannya jelas. Tangannya menunjuk kotak sumbangan di dada Fajar, jarinya kotor, kukunya hitam. Salah satu santri mencoba menjelaskan dengan sopan. Belum selesai bicara, bahunya didorong. Tak keras, tapi cukup untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Orang-orang sekitar pura-pura sibuk, tak ada yang mau ikut campur. Jaka mengambil kotak itu, mengguncangnya pelan, mendengar bunyi uang di dalamnya. Ia tersenyum kecil, "Lumayan buat sarapan," katanya, lalu tertawa pendek bersama yang lain. Fajar melangkah maju satu langkah. Suaranya tenang, tapi kaku. Ia bilang uang itu amanah. Kata itu membuat tawa pecah lebih keras. Amanah, bagi mereka, hanya kata lucu. Salah satu preman mengeluarkan botol plastik dari dalam jaket. Bau menyengat langsung menyambar. "Kalau mau kotaknya balik, minum ini," ucapnya santai, seolah menawarkan air mineral. Fajar membeku. Dua santri lain menoleh, panik. Jalanan tiba-tiba sunyi. Bahkan klakson pun terasa menjauh. Ini bukan soal uang lagi, ini penghinaan. Botol itu ditekan ke mulut Fajar. Cairan panas mengalir, memaksa tenggorokannya bekerja. Ia tersedak, matanya memerah. Tawa pecah di sekelilingnya. Seseorang merekam dengan ponsel. Saat mereka pergi, kotak sumbangan kosong tergeletak di aspal. Fajar berdiri limbung, bau miras menempel di napasnya. Yang paling menyakitkan bukan rasa terbakar di tenggorokan, tapi harga diri yang diinjak di depan jalanan. Malam itu pesantren tidak benar-benar tidur. Angin membawa kabar lebih cepat daripada suara azan. Fajar pulang dengan langkah berat, wajah pucat, mata kosong. Ia tak langsung bicara, tapi bau miras itu lebih jujur dari kata-kata. Dua santri yang bersamanya menceritakan kejadian dengan suara gemetar. Kata-kata, dipaksa, dan direkam, jatuh seperti batu. Beberapa santri mengepalkan tangan, yang lain menunduk, marah tapi takut. Kabar itu sampai ke dalam kiai sebelum Isya. Tak ada teriakan, tak ada makian. Hanya diam panjang. Diam yang beratnya membuat dada sesak. Sejarah lama seperti dibuka kembali, pondok ini kembali diuji oleh jalanan. Menjelang tengah malam, suara batu menghantam seng memecah keheningan. 1, 2, 3, lalu tawa dari balik gelap. Santri berhamburan ke jendela. Di tembok luar, cat semprot merah menyala, "Santri jangan sok suci." Tak lama, seekor ayam mati dilempar ke halaman. Lehernya terpotong rapi. Pesan lama dengan bahasa baru. Teror yang sengaja dibuat agar takut tumbuh pelan-pelan. Beberapa santri ingin keluar, ingin mengejar, ingin membalas. Tapi kiai menghentikan dengan satu kalimat. Pendek, jangan bawa marah ke jalan. Jalanan tak kenal adab. Fajar duduk di serambi, sendirian. Tenggorokannya masih perih. Kepalanya penuh tawa preman yang terulang. Ia merasa bersalah, seolah kejadian itu pintu bagi teror yang kini datang. Subuh tiba dengan udara dingin dan wajah-wajah tegang. Doa dibaca lebih panjang. Suara azan terdengar serak, bukan karena lelah, tapi karena beban yang menggantung di dada. Di luar pagar, motor tanpa plat melintas pelan, seolah menghitung langkah. Pesan itu jelas, ini belum selesai. Jalanan sedang menunggu reaksi. Dan di dalam pesantren, untuk pertama kalinya sejak lama, para santri sadar bahwa diam saja tak lagi cukup. Sesuatu harus berubah, atau teror ini akan menjadi kebiasaan. Pagi berikutnya, halaman pesantren dipenuhi wajah-wajah asing yang terasa akrab. Santri dari pondok lain berdatangan tanpa undangan. Ada yang naik motor berboncengan, ada yang datang berombongan naik bak terbuka. Kabar telah menyebar, dan kemarahan ikut menumpang. Mereka tidak datang membawa senjata, tapi membawa cerita serupa. Dipalak di jalan, dihina, diancam. Apa yang menimpa Fajar bukan kejadian tunggal, melainkan potongan dari pola lama yang dibiarkan tumbuh. Di serambi utama, para kiai berkumpul. Keputusan diambil cepat dan dingin. Tidak ada seruan balas dendam.
Tidak ada rencana menyerbu. Yang dipilih adalah jalan paling terang, mendatangi kantor polisi dengan jumlah yang tak bisa diabaikan. Menjelang siang, gelombang putih bergerak. Ratusan santri berjalan beriringan, sebagian membawa kitab, sebagian hanya membawa peci di tangan. Tak ada teriakan, hanya langkah serempak yang membuat jalanan perlahan memberi ruang. Warga keluar rumah, merekam dengan ponsel. Ada yang mendukung, ada yang khawatir. Jalanan yang biasanya dikuasai preman kini dipenuhi wajah-wajah muda dengan mata menyala, tapi mulut tertutup rapat. Di sudut-sudut tertentu, preman memperhatikan. Motor tanpa plat berhenti di kejauhan. Telepon berdering cepat, sesuatu yang besar sedang bergerak, dan mereka tahu itu. Saat rombongan tiba di depan kantor polisi, suasana menegang. Aparat terkejut melihat jumlah massa. Barikade dipasang terburu-buru. Santri berhenti tepat di depan pagar, rapi, tertib, tapi tekanannya terasa. Beberapa suara mulai pecah. Tuntutan keadilan, permintaan penindakan, nama pesantren disebut, nama jalanan disebut. Suasana mulai panas, seperti api yang ditahan terlalu lama. Sebuah botol air mineral melayang dari arah belakang, entah siapa. Dorongan kecil terjadi, teriakan pecah sesaat, aparat bersiaga, ketegangan hampir berubah jadi kerusuhan terbuka. Di tengah riuh itu, Fajar berdiri diam. Wajahnya pucat, tapi matanya fokus. Ia tahu, satu langkah salah hari ini bisa membuat darah tumpah di aspal. Dan saat semua orang menunggu ledakan, satu suara tenang bersiap memotong keramaian, suara yang tidak membawa ancaman, tapi menuntut harga diri yang telah diinjak terlalu lama. Keramaian di depan kantor polisi tiba-tiba terbelah ketika Fajar melangkah maju. Ia tidak berteriak, tidak mengangkat tangan, ia hanya berdiri di depan barisan, tepat di balik pagar besi, menatap aparat dengan wajah yang masih menyimpan sisa luka. Suasana perlahan mereda, bukan karena takut, tapi karena penasaran. Santri di belakangnya menahan napas. Preman yang mengintai dari kejauhan menyipitkan mata. Mereka tak terbiasa melihat korban berdiri setenang itu. Fajar bicara pelan, tapi setiap katanya jatuh jelas. Ia tidak menuntut balas. Ia tidak menyebut perang. Ia hanya menceritakan apa yang terjadi, uang amal dirampas, kehormatan diinjak, teror menyusul sampai ke dalam pesantren. Ia menyebut satu hal yang membuat suasana berubah, rekaman. Bahwa ada video penghinaan yang beredar. Bahwa jika hukum diam, jalanan akan belajar satu pelajaran. Berbahaya, bahwa menindas santri tidak ada konsekuensinya. Beberapa aparat saling pandang. Ini bukan lagi laporan biasa. Ini soal tekanan publik. Kamera ponsel menyala di mana-mana. Nama pesantren dan lokasi kejadian mulai disebut-sebut di siaran langsung. Seorang perwira maju, mencoba menenangkan. Ia berjanji akan bertindak. Janji itu disambut sunyi. Santri tidak bertepuk tangan. Mereka menunggu bukti, bukan kata-kata. Di luar pagar, motor tanpa plat perlahan menjauh. Telepon kembali berdering. Di markas kecil jalanan, kabar ini terdengar seperti lonceng peringatan. Tak lama, beberapa nama mulai disebut. Ciri-ciri pelaku, lokasi biasa mangkal, jaringan yang selama ini dianggap tak tersentuh tiba-tiba punya wajah. Fajar melangkah mundur, kembali ke barisan. Bahunya ditepuk pelan oleh santri lain. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di perempatan, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Namun ia tahu, ini belum akhir. Jalanan tidak pernah menyerah hanya karena satu suara tenang. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, jalanan dipaksa mendengar. Sore itu kabar penangkapan menyebar cepat. Dua preman kecil dicinduk di dekat terminal, tangan mereka masih berbau aspal dan rokok. Tapi satu nama tidak ada di daftar, Jaka. Nama itu justru beredar lebih kencang di lorong-lorong jalanan. Di pesantren, suasana tidak serta-merta lega. Santri tahu betul, yang ditangkap hanyalah ujung. Jalanan selalu punya lapisan. Jika yang di atas belum jatuh, balasan bisa datang kapan saja. Di sebuah kontrakan sempit tak jauh dari pasar, Jaka duduk diam. Tangannya bergetar ringan, bukan karena takut, tapi karena marah. Video yang direkam anak buahnya kini menjadi bukti yang berbalik arah. Baginya, ini bukan soal hukum. Ini soal wilayah yang mulai diganggu. Sejak lama, santri dianggap aman untuk ditekan, tak melawan, tak bicara. Tapi kini satu santri mematahkan aturan itu. Malam turun, dan pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponselnya. Singkat, dingin, pondok itu masalah. Bereskan,
Tak ada tanda tangan. Tak perlu. Di pesantren, pimpinan pondok mengumpulkan para santri. Suaranya tenang, tapi tegas. Ia mengatakan kemungkinan terburuk harus dihadapi bersama. Tidak ada yang dipulangkan. Tidak ada yang disembunyikan. Fajar duduk di barisan depan. Namanya mulai disebut-sebut di luar. Ia menyadari posisinya berubah, dari santri biasa menjadi wajah perlawanan. Beban itu terasa berat, tapi tak bisa ditolak. Beberapa santri menawarkan diri berjaga malam. Lampu halaman dibiarkan menyala. Pintu gerbang tidak ditutup rapat, seolah menantang rasa takut datang dengan wajahnya sendiri. Di kejauhan, suara motor meraung pelan, lalu menghilang. Tak ada serangan malam itu. Hanya ketegangan yang menggantung, lebih menyiksa daripada bentrokan terbuka. Dan di balik semua itu, Jaka berdiri di persimpangan yang tak pernah ia bayangkan, antara perintah jalanan yang membesarkannya, dan wajah santri yang berdiri tenang tanpa memohon saat dihina. Keputusan itu datang dari dalam kiai, bukan dari tekanan luar. Pagi hari setelah ketegangan panjang, pimpinan pesantren mengumumkan satu langkah yang membuat halaman mendadak sunyi. Pesantren membuka pintu bagi mantan preman yang ingin berhenti dari jalanan. Sebagian santri terdiam, sebagian lain berbisik tak percaya. Bagi mereka, ini terdengar seperti membuka kandang di tengah teror. Luka masih hangat, ancaman belum hilang. Nama Jaka terlintas di banyak kepala, meski tak ada yang menyebutnya keras-keras. Kiai bicara singkat. Ia mengatakan kekerasan jalanan tidak akan mati jika hanya di penjara. Ia tumbuh dari penolakan, dari pintu-pintu yang ditutup. Kalau kita hanya mengusir, mereka akan kembali dengan lebih ganas, katanya. Keputusan itu cepat sampai ke telinga Jaka. Bukan lewat polisi, tapi lewat orang lama yang dulu mondok. Sebentar lalu kabur. Pesan itu singkat, pesantren tidak mencari balas, mereka menawarkan jalan keluar. Jaka tertawa getir saat membaca pesan itu. Tawaran bertobat dari tempat yang ia hina sendiri terdengar seperti jebakan. Tapi di sisi lain, tekanan dari jalanan makin nyata. Ia bukan lagi aset, ia mulai jadi beban. 2 malam kemudian, Jaka berdiri di depan gerbang pesantren. Tanpa rombongan, tanpa senjata, hanya jaket lusuh dan wajah yang sulit dibaca. Santri jaga malam menegang, tapi tak bergerak. Fajar dipanggil. Ia berjalan ke depan dengan langkah yang ia paksa tetap stabil. 2 pasang mata bertemu dalam jarak dekat, korban dan pelaku, tanpa teriakan, tanpa saksi berisik. Aku cuma mau dengar, kata Jaka singkat. Bukan minta maaf, bukan menantang, hanya kalimat setengah runtuh dari orang yang kehabisan pilihan. Gerbang dibuka, tidak lebar, tidak hangat, tapi cukup untuk satu orang melangkah masuk. Di belakang mereka, malam terasa menahan napas. Dan di dalam pesantren, untuk pertama kalinya sejak teror dimulai, semua orang sadar, langkah ini bisa memutus lingkaran, atau justru menumpahkan luka yang lebih dalam. Hari-hari pertama Jaka di pesantren berjalan seperti bara yang ditimbun abu. Ia mengikuti aturan, tapi tatapannya masih liar. Bangun sebelum subuh, duduk paling belakang saat ngaji, dan lebih sering diam. Santri lain menjaga jarak, tak ada caci, tak ada sapaan. Fajar ditunjuk mendampingi, bukan karena ia paling berani, tapi karena ia paling tahu rasanya direndahkan. Mereka berjalan berdampingan tanpa banyak bicara, seolah kata-kata hanya akan membuka luka lama. Ujian datang cepat. Suatu sore, pesan masuk ke ponsel Jaka dari nomor lama, ajakan kembali, disertai ancaman. Jika menolak, pesantren akan diberi pelajaran. Nama Fajar disebut jelas. Ini bukan gertak. Malamnya, bayangan motor tanpa plat kembali berputar di luar pagar. Lampu pesantren berkedip. Beberapa santri terbangun, tangan gemetar menggenggam tasbih. Ketegangan memuncak, lebih pekat dari sebelumnya. Jaka berdiri di serambi, rahangnya mengeras. Jalanan memanggil dengan bahasa yang ia kenal, loyalitas, rasa takut, kekuasaan. Di sisi lain, pesantren menawarinya sesuatu yang asing, kesempatan tanpa teriakan. Fajar mendekat, suaranya rendah. Ia tak menasihati, tak mengancam. Kalau kau pergi, mereka akan terus datang. Kalau kau bertahan, mereka kehilangan orang dalam. Kalimat itu sederhana, tapi tepat sasaran. Ancaman semakin nyata ketika sekelompok orang mencoba merangsek gerbang. Tak ada senjata ditarik, tapi pesan jelas. Aparat dipanggil. Waktu berjalan lambat, seperti menunggu keputusan yang tak bisa ditunda. Di momen genting itu, Jaka melangkah maju, bukan ke gerbang, tapi ke arah kiai.
Ia menyerahkan ponselnya, pesan-pesan lama, nama-nama, lokasi. Bukti yang bisa meruntuhkan jaringan. Suara sirene mendekat. Orang-orang di luar mundur, marah tapi terkejut. Jalanan kehilangan satu simpul penting. Untuk pertama kalinya, ancaman berhenti tanpa satupun pukulan dibalas. Fajar menatap Jaka. Tidak ada kemenangan di sana, hanya kelelahan dan keputusan yang mahal. Malam itu, pesantren lolos dari ujian terberatnya, bukan karena kekuatan, tapi karena pilihan yang memutus lingkaran. Pagi datang dengan udara yang terasa berbeda. Bukan karena aman sepenuhnya, tapi karena ketegangan yang menggantung akhirnya jatuh ke tanah. Di pesantren, aktivitas berjalan seperti biasa, namun setiap langkah terasa lebih sadar, lebih waspada. Beberapa hari kemudian, kabar penangkapan lanjutan terdengar. Nama-nama yang selama ini hanya beredar di bisik-bisik kini muncul ke permukaan. Jaringan pemerasan di pasar dan terminal mulai retak, bukan runtuh total, tapi cukup untuk mengubah peta kekuasaan. Jaka tidak langsung dipuji. Ia tetap bangun sebelum subuh, tetap duduk di barisan belakang. Bedanya, kini tatapannya tak lagi mencari musuh. Ia belajar membaca kitab dasar dengan tangan yang masih kaku, seperti orang yang baru belajar berjalan. Fajar kembali mendapat tugas turun ke jalan. Kali ini sendirian, seperti dulu. Kotak sumbangan kembali tergantung di dadanya. Langkahnya sama tenang, tapi matanya lebih tajam, lebih sadar pada sekeliling. Di perempatan yang sama, beberapa orang jalanan menatapnya. Tidak ada yang mendekat, tidak ada yang tertawa. Jalanan mengenal bahasa baru, konsekuensi. Dari kejauhan, Jaka mengawasi. Bukan sebagai penguasa wilayah, tapi sebagai penjaga sunyi. Ia tahu jalanan masih keras, dan tidak semua orang bisa diselamatkan. Di pesantren, keputusan membuka pintu rehabilitasi menjadi pembicaraan luas. Ada yang mengecam, ada yang mengikuti. Beberapa mantan pelaku kekerasan mulai datang, pelan-pelan, dengan luka dan dosa masing-masing. Kiai berdiri di serambi, memandang halaman yang dulu sering diteror. Ia tak mengklaim kemenangan. Ia tahu ini bukan akhir, hanya jeda yang harus dijaga. Fajar menutup hari dengan doa yang sama seperti dulu, tapi kali ini lebih berat maknanya. Ia mengerti, keberanian bukan soal melawan, tapi soal bertahan tanpa menjadi seperti yang dilawan. Dan pesantren itu tetap berdiri di tengah jalanan, bukan sebagai benteng, melainkan sebagai pengingat bahwa kekerasan bisa dihentikan, jika ada yang berani memutusnya. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.